Lampiran C. Siapa yang bertanggung jawab? Dr. Ihaleakala Hulen. Terima kasih telah tinggal bersama saya saat membaca lampiran ini. Saya berterima kasih kepada Anda. Saya mencintai identitas diri melalui Ho'oponopono dan untuk yang tersayang Morernah Nalamaku Simeona, seorang kahuna Lapa'au, yang dengan baik hati telah membagikannya kepada saya pada bulan November tahun 1982. Artikel ini didasarkan pada pemikiran yang saya tulis di buku catatan saya pada tahun 2005, tanggal 9 Januari tahun 2005. Masalah saya dapat diselesaikan tanpa mengetahui apa yang sedang terjadi, memahami dan menghargainya adalah suatu kelegaan dan kebahagiaan bagi saya. Pemecahan masalah, yang merupakan salah satu tujuan keberadaan, adalah apa yang dimaksud dengan identitas diri melalui Ho'oponopono. Untuk memecahkan masalah ada dua pertanyaan yang harus diajukan, siapa saya, dan siapa yang bertanggung jawab? Memahami sifat alam semesta bisa dimulai dengan memahami intuisi dari Socrates. Konoscites teso, know yourself, kenali dirimu. Tanggal 21 Januari tahun 2005, siapa yang bertanggung jawab? Banyak orang, termasuk para ilmuwan, peduli dengan dunia ini sebagai entitas fisik. Penelitian DNA yang berkembang saat ini bertujuan untuk menemukan penyebab dan pengobatan untuk penyakit jantung, kanker dan diabetes adalah contoh utamanya. Hukum sebab akibat DNA tidak sempurna, menyebabkan penyakit jantung, akibat DNA tidak sempurna, menyebabkan efek kanker, akibat DNA tidak sempurna, menyebabkan efek diabetes, akibat intelek percaya sebagai pemecah masalah dan memilih mengontrol apa yang terjadi dan apa yang dialami, menyebabkan efek masalah lingkungan. Dalam bukunya The User Illusion, jurnalis sains, Tor Norrie Trenders menggambar sosok kesadaran dengan sangat berbeda. Dia mengutip penelitian, khususnya yang dilakukan oleh Profesor Benjamin Libet, dari University of California di San Francisco, yang menunjukkan bagaimana keputusan dibuat sebelum kesadaran mengambilnya, dan bagaimana intelek tidak menyadarinya, meskipun intelek itu percaya ia yang memutuskan. Norrie Trenders juga mengutip penelitian lain, yang menunjukkan bahwa intelek hanya menyadari 15 atau 20 bit informasi per detik, dibandingkan dengan jutaan bit yang luput dari kesadarannya. Tetapi jika bukan intelek atau kesadaran yang bertanggung jawab, lalu siapa? Tanggal 8 Februari tahun 2005, ingatan yang kembali menentukan apa yang dialami pikiran bawah sadar. Ia mengalaminya secara tidak langsung, melalui peniruan dan pengulangan. Ia berperilaku, melihat, mendengar, dan memutuskan dengan tepat apa yang didiktekan oleh ingatan. Seperti yang ditunjukkan oleh banyak penelitian, pikiran sadar, intelek juga bertindak untuk mengembalikan ingatan dan tanpa kesadaran. Hukum sebab akibat melalui identitas diri Ho'oponopono terhadap tubuh dan dunia. Sebab kenangan yang dialami di pikiran bawah sadar mengakibatkan efek masalah fisik, kardiopati. Sebab kenangan yang dialami di pikiran bawah sadar mengakibatkan efek masalah fisik, kanker. Sebab kenangan yang dialami di pikiran bawah sadar mengakibatkan masalah fisik, diabetes. Sebab kenangan yang dialami di pikiran bawah sadar mengakibatkan masalah fisik, tubuh. Sebab kenangan yang dialami di pikiran bawah sadar mengakibatkan masalah fisik, dunia. Tubuh dan dunia berada di pikiran bawah sadar sebagai ciptaan ingatan yang berulang, jarang sebagai inspirasi. Pikiran sadar dan pikiran bawah sadar, termasuk jiwa, tidak menghasilkan ide, pikiran, perasaan, dan tindakan mereka sendiri. Seperti yang dinyatakan sebelumnya, mereka mengalami secara tidak langsung, melalui ingatan dan inspirasi yang berulang. Tetapi manusia dapat membangun sesuatu dengan caranya sendiri, bebas dari tujuan benda itu sendiri. William Shakespeare. Sangat penting untuk memahami bahwa jiwa tidak menghasilkan pengalaman sendiri, bahwa ia melihat bagaimana mereka melihat ingatan, merasakan bagaimana perasaan mereka, berperilaku bagaimana mereka berperilaku dan memutuskan bagaimana mereka memutuskan. Inspirasi, melihat, mendengar, berperilaku dan memutuskan langsung. Untuk memecahkan masalah, sangat penting untuk memahami bahwa tubuh dan dunia bukanlah masalahnya, tetapi hanya efek dan konsekuensi dari pengulangan ingatan di pikiran bawah sadar. Jadi siapa yang bertanggung jawab? Wahai jiwa yang malang,
pusat dari tanahku yang penuh dosa ini, taklukkan kekuatan pemberontak yang menyelimutimu. Mengapa kamu menggiling di dalam dan menderita kelaparan, memamerkan di luar dengan begitu banyak kemegahan? William Shakespeare, Soneta 146. Tanggal 12 Maret tahun 2005, kekosongan adalah fondasi dari identitas diri, pikiran dan kosmos. Ini adalah keadaan yang mendahului sebelum pemasukan inspirasi ke dalam pikiran bawah sadar oleh kecerdasan ilahi. Pengulangan ingatan menggantikan kekosongan identitas diri, mencegah manifestasi inspirasi oleh kecerdasan ilahi. Untuk memperbaiki penggantian ini, untuk membangun kembali identitas diri, maka ingatan harus diubah menjadi kekosongan oleh kecerdasan ilahi melalui transmutasi. Bersihkan, bersihkan dan bersihkan, maka Anda akan menemukan Sang-Rila Anda, di mana itu, di dalam dirimu. Morernah nalamaku Simeona, kahuna lapaao. Baik menara batu, maupun dinding kuningan tempa, maupun sel tanpa udara, atau rantai besi yang perkasa sekalipun, tidak dapat menutupi kekuatan roh. William Shakespeare, Dramaturis. Tanggal 22 Maret tahun 2005, eksistensi adalah karunia kecerdasan ilahi, dan karunia itu diberikan dengan tujuan semata-mata untuk memulihkan identitas diri melalui pemecahan masalah. Identitas diri melalui Ho'oponopono adalah versi terbaru dari pemecahan masalah Hawaii kuno berdasarkan pertobatan, pengampunan, dan transmutasi. Jangan menghakimi dan Anda tidak akan dihakimi. Jangan mengutuk dan Anda tidak akan dihukum. Maafkan dan kamu akan diampuni. Isa Al-Masih, menurut Injil Lukas 6-37. Ho'oponopono melibatkan partisipasi penuh dari keempat anggota identitas diri, kecerdasan ilahi, pikiran supersadar, pikiran sadar dan pikiran bawah sadar, dalam sebuah karya bersama, seolah-olah mereka adalah satu kesatuan. Setiap anggota memiliki bagian dan fungsinya yang spesifik dalam memecahkan masalah ingatan yang berulang di pikiran bawah sadar. Pikiran supersadar bebas dari ingatan, tidak tersentuh oleh ingatan yang berulang di pikiran bawah sadar, itu selalu bersatu dengan kecerdasan ilahi. Ketika kecerdasan ilahi bergerak, maka begitu pula pikiran supersadar. Identitas diri bertindak atas inspirasi dan ingatan. Hanya satu dari mereka, ingatan atau inspirasi yang dapat mengendalikan pikiran bawah sadar pada saat tertentu. Jiwa identitas diri hanya melayani satu tuan pada satu waktu, biasanya lebih melayani duri dari ingatan daripada bunga mawar inspirasi. Tanggal 30 April tahun 2005, akulah yang menghabiskan rasa sakitnya pada dirinya sendiri. Kekosongan adalah landasan bersama, penyeimbang dari semua identitas diri, baik yang bernyawa maupun tidak bernyawa. Ini adalah fondasi yang tidak dapat dihancurkan dan abadi dari seluruh alam semesta, terlihat dan tidak terlihat. Kami percaya bahwa beberapa kebenaran terbukti dengan sendirinya, bahwa semua manusia diciptakan sama. Thomas Jefferson, dalam Pidato Kemerdekaan Amerika Serikat. Pengulangan ingatan menghilangkan identitas diri dari posisi alaminya, menghilangkan jiwa pikiran dari tempat duduk bawaannya di kekosongan dan ketakterhinggaan. Meskipun ingatan menggantikan ketiadaan, mereka tidak dapat menghancurkannya. Bagaimana ketiadaan bisa dihancurkan? Sebuah rumah yang terpisah dari dirinya sendiri tidak akan berdiri. Abraham Lincoln. Tanggal 5 Mei tahun 2005, sebuah Ho'oponopono terus-menerus diperlukan untuk identitas diri menjadi seperti itu setiap saat, seperti kenangan. Ho'oponopono yang gencar tidak akan pernah bisa pergi berlibur. Ho'oponopono yang gencar tidak akan pernah bisa mundur. Ho'oponopono yang terus-menerus tidak akan pernah bisa tidur. Ho'oponopono yang terus-menerus tidak akan pernah bisa berhenti karena di hari-hari bahagia Anda, ingatlah bahwa kejahatan yang tidak diketahui, kenangan yang kembali, bekerja secara rahasia. Geoffrey Chaucer, The Canterbury Drama. Tanggal 12 Mei tahun 2005, pikiran sadar dapat memulai metode Ho'oponopono untuk melepaskan ingatan, atau dapat terlibat di dalamnya dengan tuduhan dan pikiran. 1. Pikiran sadar memulai metode pemecahan masalah melalui Ho'oponopono, permintaan kepada kecerdasan ilahi untuk mengubah ingatan menjadi kekosongan. Dia menyadari bahwa masalahnya adalah pengulangan ingatan di pikiran bawah sadarnya,
dan bahwa dia bertanggung jawab 100% atas ingatan itu, permintaan mengalir dari pikiran sadar ke pikiran bawah sadar. 2. Aliran permintaan turun ke pikiran bawah sadar dan dengan lembut mengacak ingatan untuk transmutasi, kemudian permintaan naik dari pikiran bawah sadar ke pikiran super sadar. 3. Pikiran super sadar meninjau permintaan tersebut dan membuat perubahan yang sesuai, karena selalu selaras dengan kecerdasan ilahi, ia memiliki kemampuan untuk meninjau dan membuat perubahan. Permintaan tersebut kemudian dikirim ke kecerdasan ilahi untuk peninjauan dan pertimbangan akhir. 4. Setelah meninjau permintaan yang dikirim oleh pikiran super sadar, kecerdasan ilahi mengirimkan energi untuk transformasi ke pikiran super sadar. 5. Energi untuk transformasi kemudian mengalir dari pikiran super sadar ke pikiran sadar. 6. Kemudian mengalir dari pikiran sadar ke pikiran bawah sadar. Energi untuk transformasi pertama-tama menetralkan ingatan yang ditentukan, energi yang dinetralkan kemudian disimpan di gudang, meninggalkan kekosongan. Tanggal 12 Juni tahun 2005, pikiran dan tuduhan adalah kenangan yang datang kembali. Jiwa dapat diilhami oleh kecerdasan ilahi bahkan tanpa mengetahui apa yang sedang terjadi. Satu-satunya persyaratan untuk inspirasi dan kreativitas ilahi adalah bahwa identitas diri adalah identitas diri. Untuk menjadi identitas diri, ingatan harus dimurnikan tanpa henti. Kenangan adalah teman tetap dari pikiran bawah sadar. Mereka tidak pernah membiarkan dia pergi berlibur. Mereka tidak pernah membiarkan dia pensiun. Kenangan tidak pernah mengakhiri pengulangan mereka yang tak henti-hentinya. Untuk keselamatan Anda sendiri, pikirkan bahwa itu tidak sepele, dan di hari-hari bahagia Anda, ingatlah bahwa kejahatan yang tidak diketahui bekerja secara rahasia. Geoffrey Chaucer, Cerita Canterbury. Untuk menyingkirkan kenangan sekali dan untuk semua, Anda harus benar-benar memurnikannya sekali dan untuk selamanya. Tanggal 30 Juni tahun 2005, tujuan hidup adalah menjadi identitas diri sebagaimana yang diciptakan Tuhan, dalam rupa, kosong dan tak terbatas. Semua pengalaman hidup adalah ekspresi dari ingatan dan inspirasi yang kembali. Depresi pikiran, rasa bersalah, kemiskinan, kebencian, dendam dan rasa sakit adalah menangis sesudah menangis, seperti yang ditulis Shakespeare dalam salah satu sonetanya. Pikiran sadar harus membuat pilihan, ia dapat memulai pembersihan yang tak henti-hentinya atau ia dapat membiarkan ingatan terus-menerus memunculkan kembali masalah. Tanggal 12 Desember tahun 2005, kesadaran yang bekerja sendiri, mengabaikan karunia kecerdasan ilahi yang paling berharga, identitas diri. Jadi, dia tidak tahu apa masalahnya sebenarnya. Ketidaktahuan ini menjadi tidak efektif dalam menyelesaikan masalah itu sendiri. Sedihnya, jiwa yang malang dibiarkan menderita tanpa henti dan tidak berguna untuk seluruh keberadaannya. Pikiran sadar perlu dibangunkan dengan karunia identitas diri, kekayaan yang melampaui pemahaman. Identitas diri adalah sebagai tidak bisa dihancurkan dan abadi, sebagai penciptaannya kecerdasan ilahi. Akibat dari ketidaktahuan adalah realitas palsu dari kemiskinan, penyakit, perang dan kematian, yang terus-menerus dan tidak masuk akal, yang dilanggengkan dari generasi ke generasi. Tanggal 24 Desember tahun 2005, materi adalah ekspresi dari kenangan dan inspirasi yang terjadi dalam jiwa identitas diri. Mengubah keadaan identitas diri, maka keadaan dunia fisik akan berubah. Siapa yang bertanggung jawab, inspirasi atau pengulangan kenangan, pilihan ada di tangan pikiran sadar. Tanggal 7 Februari tahun 2006, loncatan tahun 2006, berikut 4 metode identitas diri Ho'oponopono untuk memecahkan masalah. Mereka dapat digunakan untuk memulihkan identitas diri dengan membersihkan ingatan yang menciptakan kembali masalah di pikiran bawah sadar. 1. Aku mencintaimu. Ketika jiwa mengalami masalah yang dibawa kembali oleh ingatan, katakan kepada mereka secara mental atau diam-diam, aku mencintaimu. Kenangan sayang, aku bersyukur atas kesempatan yang kamu berikan untuk membebaskan kamu dan aku semua. Aku mencintaimu. Dapat dengan tenang diulang berulang-ulang. Kenangan tidak pernah pergi berlibur. Mereka tidak pergi kecuali Anda membawanya kembali. Aku mencintaimu dapat digunakan bahkan jika Anda tidak menyadari masalahnya. Misalnya, dapat digunakan sebelum memulai aktivitas apapun.
sebelum melakukan atau menjawab panggilan telepon atau sebelum masuk ke mobil untuk pergi ke suatu tempat. Kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada mereka yang membencimu. Isa Al-Masih menurut Injil Lukas 6-27. 2. Terima kasih. Metode ini dapat digunakan bersamaan dengan atau sebagai ganti aku mencintaimu. Seperti halnya dengan aku mencintaimu, itu dapat diulang secara mental berulang-ulang. 3. Air biru Solarise. Minum banyak air adalah cara yang bagus untuk memecahkan masalah, terutama jika air biru Solarise. Ambil wadah kaca biru tanpa tutup logam, tuangkan air keran atau air kemasan, tempatkan wadah di bawah sinar matahari atau di bawah lampu pijar, bukan lampu neon, setidaknya selama 1 jam. Setelah itu maka air Solarise dapat digunakan dalam banyak cara. Minumlah, masaklah dengan itu, berbilaslah dengan itu setelah mandi atau sebelum mandi. Buah-buahan dan sayuran juga sangat suka dicuci dengan air biru Solarise, seperti halnya metode aku mencintaimu dan terima kasih. Air biru yang disolarisasi membersihkan pikiran bawah sadar dari masalah dengan ingatan yang kembali. Jadi minumlah mereka. 4. Strawberry dan blueberry. Buah-buahan ini kosong dari kenangan. Mereka dapat dimakan segar atau kering, sebagai selai, jelly, dan bahkan sebagai sirup di atas es krim. Tanggal 27 Desember tahun 2005. Mundur selangkah di tahun 2005. Beberapa bulan yang lalu saya mendapatkan ide tentang glosarium, berbicara tentang karakter esensial dalam identitas diri Ho'oponopono. Anda dapat membiasakan diri dengan mereka sesuka hati. Identitas diri, saya adalah identitas diri. Saya terdiri dari 4 elemen, kecerdasan ilahi, pikiran super sadar, pikiran sadar, dan pikiran bawah sadar. Fondasi saya kekosongan dan tanpa batas adalah replika yang tepat dari kecerdasan ilahi. Kecerdasan ilahi, saya adalah kecerdasan ilahi. Aku adalah yang tak terbatas. Saya menciptakan identitas diri dan inspirasi. Aku mengubah kenangan menjadi kekosongan. Pikiran super sadar, saya adalah pikiran super sadar. Saya mengawasi pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Saya meninjau dan membuat perubahan yang sesuai pada permintaan Ho'oponopono ke kecerdasan ilahi yang dimulai di pikiran sadar. Saya tidak tersentuh oleh pengulangan ingatan di pikiran bawah sadar. Saya selalu menyatu dengan Sang Pencipta, keilahian. Pikiran sadar, saya adalah pikiran sadar. Saya memiliki karunia pilihan. Saya dapat membiarkan ingatan yang tak henti-hentinya menentukan pengalaman saya dan pengalaman pikiran bawah sadar. Atau saya dapat mulai melepaskannya dengan Ho'oponopono yang tak henti-hentinya. Saya dapat meminta instruksi dari intelijen ilahi, pikiran super sadar. Pikiran bawah sadar, saya adalah pikiran bawah sadar. Mereka adalah gudang dari semua kenangan yang terkumpul sejak awal penciptaan. Mereka adalah tempat di mana pengalaman dialami sebagai kenangan yang berulang atau sebagai inspirasi. Mereka adalah tempat di mana masalah hidup sebagai kenangan yang kembali. Void, kekosongan, saya adalah void. Mereka adalah dasar dari identitas diri dan kosmos. Mereka adalah tempat di mana inspirasi keluar dari kecerdasan ilahi, dari yang tak terbatas. Kenangan yang berulang di pikiran bawah sadar menggantikan saya, menghalangi aliran inspirasi dari kecerdasan ilahi, tetapi mereka tidak menghancurkan saya. Tak terbatas, saya adalah yang tak terbatas. Kecerdasan ilahi, inspirasi mengalir dari saya seperti mawar rapuh ke dalam kekosongan identitas diri, mudah digantikan oleh duri kenangan. Inspirasi, saya adalah inspirasi. Saya adalah ciptaan yang tak terbatas. Kecerdasan ilahi, saya memanifestasikan diri saya dari kekosongan kepikiran bawah sadar. Saya mengalami sebagai sesuatu yang sama sekali baru. Memori, saya adalah memori. Mereka adalah dokumentasi dalam pikiran bawah sadar dari pengalaman masa lalu. Saat diminta, saya mereproduksi pengalaman masa lalu. Masalah, akulah masalahnya. Mereka adalah memori yang mengulangi pengalaman masa lalu di pikiran bawah sadar. Pengalaman, saya adalah pengalaman. Mereka adalah efek dari kembalinya ingatan atau inspirasi di pikiran bawah sadar. Sistem operasi, saya adalah sistem operasinya. Saya membuat identitas diri bekerja dengan void, inspiration, dan memori. Ho'oponopono, saya adalah Ho'oponopononya.
Mereka adalah metode pemecahan masalah Hawaii kuno yang telah diperbarui untuk penggunaan modern oleh Morernah Nalamaku Simeona Kahuna Lapa'au yang diakui sebagai harta karun Hawaii pada tahun 1983. Mereka terdiri dari 3 elemen: pertobatan, pengampunan, dan transmutasi. Mereka adalah permintaan kepada kecerdasan ilahi untuk mengosongkan ingatan untuk membangun kembali identitas diri. Mulailah dengan pikiran sadar. Pertobatan, saya pertobatan. Mereka adalah awal dari metode Ho'oponopono yang dimulai dalam pikiran sadar sebagai permintaan kepada kecerdasan ilahi untuk mengubah ingatan di pikiran bawah sadar menjadi kekosongan. Dengan saya, pikiran sadar mengakui tanggung jawabnya atas masalah yang disebabkan oleh ingatan yang berulang di pikiran bawah sadar, untuk menciptakan, menerima, dan mengumpulkannya. Pengampunan, saya adalah pengampunan. Dengan pertobatan, saya adalah permintaan pikiran sadar kepada pencipta ilahi untuk mengubah ingatan di pikiran bawah sadar menjadi kekosongan. Pikiran sadar tidak hanya kesakitan, tetapi juga untuk meminta pengampunan dari kecerdasan ilahi. Transmutasi, saya transmutasi. Kecerdasan ilahi itu menggunakan saya untuk menetralisir dan melepaskan ingatan di pikiran bawah sadar ke dalam kekosongan. Saya bersedia digunakan hanya oleh kecerdasan ilahi. Kekayaan, saya adalah kekayaan. Aku adalah identitas diri. Kemiskinan, saya adalah kemiskinan. Ruang kenangan, saya mengambil tempat identitas diri, menghambat paksa aliran infus inspirasi dari kecerdasan ilahi ke dalam pikiran bawah sadar. Saya berharap Anda damai di luar pemahaman identitas diri. Okamaluhya nomi oe. Assalamualaikum, Dr. Ihaleakala Hulen. Harapkan keajaiban. Bagaimana mengubah hidup Anda menjadi apa yang selalu Anda impikan, oleh Dr. Rio Vitale. Saya menantang Anda untuk kembali ke permainan. Percaya atau tidak, Anda benar-benar dapat memilih untuk berubah dan membiarkan keajaiban datang ke dalam hidup Anda. Anda pernah bertanya mengapa saran yang Anda terima sepertinya tidak berhasil? Bagaimana Anda bisa mengharapkan keajaiban dalam hidup Anda ketika Anda merasa tidak bisa melakukannya sampai malam? Untuk sebagian besar karir saya telah membantu orang memahami bagaimana meningkatkan kehidupan mereka dan bagaimana mewujudkan impian mereka. Saya juga bertemu banyak orang yang yakin bahwa segala sesuatunya tidak akan pernah berjalan dengan baik dan bahwa segala sesuatu yang hebat dan indah yang terjadi pada orang lain tidak akan pernah terjadi pada mereka. Dunia pengembangan pribadi tampaknya diserang oleh gagasan bahwa pikiran positif mengubah hidup. Tetapi itu hanya sebagian dari solusi. Saya percaya bahwa kepercayaan diri yang kuat terkait dengan tindakan adalah kunci sebenarnya. Anda dapat mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa Anda bahagia, tetapi jika pikiran Anda penuh dengan pendapat yang membatasi diri sendiri yang mendukung yang sebaliknya, Anda tidak akan membuat kemajuan apapun. Satu-satunya cara untuk benar-benar mewujudkan impian Anda adalah dengan membersihkan diri dari kecenderungan ini dan mengambil kendali penuh atas kebahagiaan Anda. Maka mulailah untuk melakukannya. Belajarlah untuk membiarkan keajaiban terjadi setiap hari dalam hidupmu. Dr. Rio Vitale, Edizioni, titik pertemuan.